La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Faghfir lana ya Allah. Faghfir lana ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsih wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bisa bersilaturahmi dengan keluarga tercinta, nikmat diberikan keselamatan, ya, dan masih banyak nikmat yang lain. Yuk sama-sama kita banyakin syukur ya. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa silaturahmi itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Wajib hukumnya, ya. Menjalin silaturahmi itu hukumnya wajib. Terlebih di momentum Syawal, ya. Namun, ya, jadi kalau misalnya ditanya hukum silaturahmi itu gimana, Ustaz? Hukumnya wajib, ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, sholat wajib? Ya. Silaturahmi juga wajib? Ya. Belajar atau nuntut ilmu wajib. Nah, maka dari itu, ya, karena ini semua hukumnya wajib, jangan ditinggalkan. Ya. Sama halnya dengan ketika Ramadan baru masuk, malam pertama, malam kedua Ramadan, jangan sampai begini, mengutamakan sholat taraweh tapi meninggalkan ba'diyah isya, mengutamakan sholat taraweh meninggalkan ba'diyah maghrib. Gitu loh maksudnya. Hukumnya sama-sama sunnah muakkadah, ya. Tapi ada tapinya. Kalau ditimbang posisi derajat, atau apa ya bahasanya bisa biar gampang dipahami ya.
kalau dibilang derajat paham maksudnya ya, mungkin, atau tingkatan lah ya. Dari sisi tingkatan antara sholat ba'diyah isya, ba'diyah maghrib dengan sholat taraweh, lebih tinggi posisinya sholat ba'diyah maghrib, ba'diyah isya ketimbang taraweh. Nah, tetapi pertanyaannya, kenapa banyak orang lalai dengan ba'diyah maghribnya? Kenapa banyak yang lalai ba'diyah isyanya? Tapi dia mengutamakan tarawehnya. Ayo. Iya kan? Nah, oleh karenanya Aris Alwi mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai silaturahmi, berkunjung ke keluarga, silaturahmi ya, itu menggugurkan sholat fardu kita. Jangan sampai. Karena tidak ada hukumnya silaturahmi dapat menggugurkan sholat fardu kita. Enggak seperti itu. Ya. Sholat fardu hukumnya wajib, silaturahmi hukumnya wajib. Kalau silaturahmi itu masuk pada kategori hablum minan nas. Kalau sholat fardu hablum minallah. Nah, ini harus balance antara hablum minan nas wa hablum minallah. Ini harus seimbang. Nah, ya. Kenapa saya membuka mukadimah saya dengan ini? Karena begini ya Ibunda, saya perhatikan di hari kedua kemarin, perjalanan saya ke daerah Pelabuhan Ratu, arah ke Jampang, tepatnya Tipar lah ya, atau Bag-Bagan masuk kiri. Yang ramai dikunjungi adalah Indomaret, Alfamart, kalau enggak SPBU. Itu yang ramai dikunjungi. Tapi masjid sepi. Artinya ini ada tanda tanya besar. What happened? Ayah naon ya? Kan begitu. Nah, alasannya sekarang tidak mau sholat apa? Karena katakanlah ya, karena macet. Apalagi kemarin dia, Allahu Akbar, ini pengalaman pertama seumur hidup saya. Karena saya juga harus menghargai, menghormati istri, menyayangi keluarga. Tentunya saya harus berkunjung silaturahmi ke nenek, kakek. Ya. Yang kemarin-kemarin itu hanya terdengar kalau ke Pelabuhan Ratu macetnya luar biasa. Tapi kemarin saya sudah merasakan yang tadinya proses perjalanan antara Cibadak ke pintu tol Parung Kuda itu cuma 5 menit. Kemarin 1,5 jam. Yang tadinya proses dari Pelabuhan Ratu ke Bogor itu hanya 2 jam. Kemarin 5 jam. Ya. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Sholat di jamak. Karena memang sunatullah udah nggak bisa. Ya. Nah, ini kenapa saya sampaikan begini? Saking sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya, Allah itu maha memberikan fasilitas. Kita ada namanya toleransi, ya, ada namanya toleransi. Dan ketika
kita dalam kondisi perjalanan itu boleh dipakai dan disunahkan untuk memakainya. Ini paham nggak maksudnya Bunda ya? Jadi kalau Bunda sudah perjalanannya lebih dari 94 kilo, katakanlah, anggaplah biar gampang hitungnya, lebih dari 100 kilo lah perjalanannya, maka rukshohnya udah jalan. Itu sudah boleh kita menjamak. Qashar boleh. Nah, tujuannya apa? Agar supaya sholat kita enggak ketinggalan, agar sholat kita enggak lalai. Itu loh tujuannya. Ya. Jangan sampai gara-gara kita silaturahmi bermacet-macetan ria, tapi ya mohon maaf, sholat kita berantakan. Ya. Antara Mamuju, Siwa, Makassar itu ratusan kilo. Saya pernah mengalami itu. Ini yang Sulawesi ya. Mamuju, Majene, masuk ke Siwa, masuk ke Sengkang, atau langsung ke Pare-Pare, itu ratusan kilo. Jadi silahkan dijamak. Jangan sampai nanti lalai kita, sholat kita lalai. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat, ketika kita proses perjalanan atau safar, rukshoh nggak diambil, itu kita sombong. Ya, kita sombong. Nah, maka dari itu ambil rukshoh. Nah, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu mohon maaf ya, mungkin saya sih berprasangka baik ya, penonton kita ngedrop ini karena kecapean dalam perjalanan. Ya, termasuk saya sendiri, ya mungkin kalau kita nggak istiqomah Qiyamul Lail, aduh berat banget bangunnya ya, karena capeknya luar biasa. Bayangin berangkat subuh pulang malam perjalanan ya. Cuma karena Allah sudah takdirkan kita istiqomah, akhirnya ya biasa aja, walaupun badan agak pegal-pegal gitu ya. Nanti berangkat lagi nih jam 7, saya harus berangkat lagi ke Cikarang karena di situ ada saudara juga mau dikunjungi ya. Nah, Bapak Ibu kembali ya. Kalau perjalanan Bapak Ibu lebih sudah, katakanlah udah, biar gampang hitung ya, sebenarnya kan aturan mainnya itu ada yang bilang 90, ada yang bilang 84 kilo ya. Nah, Ibu Nilawati, ini live Ibu ya, TikTok live kok. Nah, gitu ya. Maka ambil rukshohnya. Silahkan, kalau sekiranya di perjalanan itu ketemu 2 sholat yang boleh digabungkan, itu silahkan gabungkan saja. Apakah mau ditarik ke atas menjadi jamak takdim, atau ditarik ke bawah menjadi jamak takhir. Zuhur ditarik ke asar, atau asar ditarik ke zuhur, nggak jadi masalah. Atau isya mau ditarik ke maghrib, atau maghrib ditarik ke isya. Biasanya maghrib yang ditarik ke isya. Nah, gitu ya. Dan itu sangat-sangat boleh. Bahkan pendapat sebagian ulama mengatakan kalau itu nggak diambil, itu kena hukumnya kita kayak disombong kita. Nah, kenapa? Karena khawatir kalau itu nggak diambil, malah nanti kita nggak bisa sholat. Nah, itu ya, itu yang pertama yang ingin saya. Kemudian ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan, berhati-hati dalam bersilaturahmi. Ya. Berhati-hati bersilaturahmi.
jangan sampai ya, nih jangan sampai gara-gara silaturahmi bukan menjadi ajang hari raya, tapi menjadi ajang hari ria. Ya, paham nggak maksudnya, Bu? Saya ulangi, jangan sampai hari raya berubah menjadi hari ria. Nah, bukan berarti melarang memakai pakaian yang terbaik. Enggak, silahkan pakai pakaian terbaik. Ya, versi masing-masing. Ya, ini versi masing-masing ya. Kalau versi saya adalah tentunya ya saya pakai versi saya. Ibu-ibu, bapak-bapak silahkan pakai versi ibu-ibu. Tapi ini jangan menjadikan ria. Ria di sini bukan berarti melarang untuk memakai pakaian terbaik kita, bukan. Makna ria di sini adalah ya, ketika kita memakai pakaian versi kita terbaik, namun ketika kita melihat saudara kita, kiri kanan kita, ya, kemudian di hati kita terbesit. Ya, ada terbesit. Ini terbesit loh, bukan ngomong, baru terbesit aja. Contoh terbesit di hati kita gini. Ya Allah, nih orang kok bajunya jelek amat ya. Hati-hati. Hati-hati. Ini mungkin di luar sana nggak ada yang bahas kayak gini, tapi saya akan membahas kayak gini karena ini banyak sekali jebakan Batman. Di hari raya ini banyak jebakan Batman. Ya Bu ya. Ya. Kemudian datang ke rumah orang. Ya. Kemudian dalam hatinya terbesit lagi. Ini terbesit loh, bukan ngomong. Baru terbesit di hati. Ya. Ya Allah, ini rumah kok jelek amat gitu ya. Udah gitu bau lagi. Hati-hati. Kalau ada hal-hal kayak gitu, buru-buru istighfar. Ya. Artinya apa? Jangan sampai kita membanding-bandingkan apa yang ada di kita dengan orang lain. Makanya aku bilang tadi, jangan sampai hari raya kita berubah jadi hari ria. Ya. Kasihan. Saya katakan kasihan. Nah, kasihan. Kenapa kasihan? Karena kita ini kan sedang menunaikan ibadah ini. Salah satu ibadah kan hablum minannas kita tadi adalah hadir berkunjung ke rumah saudara kita, berkunjung ke sahabat handetolan kita. Tapi pas kita nyampe di sana malah muncul pikiran, ya Allah, ini jelek amat sih rumahnya, bau banget sih rumahnya. Hati-hati. Ya. Ini yang secara offline. Secara online, hati-hati juga, jangan sampai berubah menjadi, ini apa nih, Ustadz gimana kalau perjalanan jauh, setiap waktu sholat singgah ke masjid, sholat dan tidak menjamak sholat. MIU ya, Ibu, Bapak, yang saya sampaikan tadi, kalau perjalanannya lebih dari 84 kilo, sebaiknya diambil rukhsah, ambil toleransi Allah. Karena kalau nggak diambil, kita dianggap nanti sombong. Ya, walaupun bisa mampir sebenarnya, kita bisa mampir ke masjid sebenarnya bisa. Ya, tapi karena kita sudah dalam kondisi namanya musafir atau perjalanan jauh, alangkah ambil itu. Itulah kemuliaan Allah, itulah kebaikan Tuhan. Ambil. Nah, gitu. Dulu saya juga berprinsip begitu, ya. Udah paksain aja deh mampir masjid ini. Akhirnya kan kita telat, akhirnya kita ini apa namanya? Agak-agak kendor lah waktunya. Kita kan sholat dulu. Sholat silahkan mampir ke masjid, tapi ada penggabungan sholat di situ antara zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh nggak bisa digabung, hanya 4 itu yang bisa digabung. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya.
Mau ditarik ke atas, mau ditarik ke bawah, mau ditarik ke atas, mau ditarik ke bawah. Itu maksudnya. Bukan berarti nggak boleh mampir ke masjid, silahkan. Nah, gitu. Tapi kalau seandainya ada yang berpaham begini, ya, enggak Pak Ustadz, setiap waktu saya ingin mampir. Ya silahkan saja, nggak jadi masalah. Cuma kita tidak mengindahkan pendapat ulama kita bahwa kalau perjalanan jauh lebih dari 84 kilometer ya, nah, itu boleh kita menjamak qashar langsung, dan bahkan dianjurkan untuk mengambil fasilitas dari Allah. Ibu, kalau untuk niat Bu, jangan dibahas kalau untuk niat, karena niatnya nanti gini aja, pakai bahasa Indonesia saja dalam hati, ya. Karena kalau disebutkan nanti ini bahasan kita nggak selesai-selesai. Karena nanti akan niat, gimana kalau niatnya takhir, takdim, udah panjang urusan. Intinya itu masih bisa dicari di tempat lain ya. Nah, gitu Bu. Atau pakai bahasa Indonesia saja. Itu Bu. Karena niat juga berbeda-beda. Nah, gitu ya. Saya kembali ke tadi, karena ini jauh lebih penting ketimbang itu. Ya, kalau itu kan masih bisa kita cari yang lain. Kalau yang ini nggak bisa dicari yang lain ini. Pesan moral yang saya sampaikan ini di luar sana susah untuk didapat. Ya, jangan jadikan hari raya jadi hari riya. Ya, udah kita rajin-rajin sholat, tapi hati kita selalu bangga diri. Akhirnya sholat kita berantakan. Ya, sholat kita berantakan. Gitu ya. Khusus untuk santri, nanti saya akan kirimkan, minta ke admin saya untuk mengirimkan niat-niat penggabungan sholat. Karena ini juga harus dipelajari agar supaya nanti ketika kita umroh ini berjalan ini. Ya, jangan sampai kita nggak paham. Ya. Kalau nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Daripada kita sok-sok bahasa Arab malah salah. Mending pakai bahasa Indonesia aja. Toh juga Allah Maha tahu kok. Nah, gitu ya. Nah, ini sengaja saya bahas terkait dengan dinamika yang ada di hari kedua kemarin. Karena sedih saya ngelihatnya, ya. Apalagi di medsos, ya. Apalagi di media sosial. Di media sosial itu coba lihat, selama Muslim berapa persen mendominasi menampilkan foto-foto kekeluargaan, video-video suasana Eid Mubarak, ya kan? Nah, enggak jadi masalah, silahkan, bukan dilarang. Apa? Kita berkunjung ke saudara tapi kurang penyapaan, gimana itu? Maksud penyapaan gimana Bu? Nggak paham saya. Kurang sapa atau gimana? Ya, komunikasi sih Bu ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di medsosnya, ya apakah TikTok, macam-macam deh pokoknya. Itu berseliweran semua itu. Masing-masing ingin memperlihatkan. Ya. Nah, tapi ingat, hati kita tetap nggak jadi masalah. Ya, siapa ini? Likan nggak jadi masalah. Ya. Nih, macam-macam tuh. Foto-fotonya, video-videonya, ada yang menampilkan pakaian terbaiknya, terindahnya, itu nggak jadi masalah. Silahkan, nggak ada larangan. Yang jadi masalah adalah gara-gara kita memposting ini, kemudian kita memberikan komen nggak enak terhadap saudara kita. Maksud nggak enak apa? Ya Allah, sedih banget sih gitu.
Emang nggak ada baju yang lain apa? Hati-hati. Walaupun di online ya, apalagi di offline. Nah, begitu. Apalagi di offline. Ini tujuannya apa? Jangan sampai kita mencederai hari raya kita dengan hari ria. Jangan sampai. Ini tujuannya. Karena banyak kejadian, ya, banyak kejadian, ya, menampilkan yang paling terbaik, menampilkan yang paling terindah versi kita masing-masing, tapi justru menjadi ajang untuk menjelek-jelekkan saudara-saudara kita, ya. Allahu Akbar. Tapi ini bukan berarti larangan ya, bukan berarti larangan untuk menampilkan yang terbaik. Enggak, silahkan. Kalau keakraban, maksud keakraban ini saya nggak paham, Bu. Dalam konteks apa ini? Ya, apakah kita dekat dengan saudara kita keluar? Itu mah ya memang sudah sewajarnya sudah. Ya. Ya, hanya saja ada batasan-batasan yang masih perlu dihindari. Misalnya, itu bukan keluarga kita, bukan mahram kita, jangan sampai peluk-pelukan, cipika-cipiki. Nah itu. Tapi kalau mahram kita, itu bibi kita, bibi kandung ya, paman kandung, silakan aja. Itu kan kayak orang tua kita, nggak jadi masalah. Ya. Ini jangan mentang-mentang bulan Syawal ketemu dengan anak gadis yang bening, wah nyojos saja. Ya, meluk cipika-cipiki. Padahal itu orang lain aja. Tapi kalau kakek nenek, ya saya emang kakek nenek saya udah nggak ada. Orang kemarin saya juga sudah ke sana, udah pada nggak ada. Ya, begitu ya. Nah, kalaupun ada terbesit dalam hati, ada kesombongan apa, banyakin istighfar. Ya Allah, ya Allah. Tapi biasanya, ini biasanya ya, kalau kita memang di dalam hati kita tuh bersih, nggak terbesit, nggak terbesit. Yang terbesit itu kalau ada kebiasaan, memang kebiasaan ngegibah, ya, kebiasaan jelekin orang, itu bukan terbesit lagi, biasanya ngomong. Contoh, ya kasihan banget ya, tadi kok bajunya compang-camping gitu ya. Hati-hati. Nah, ini kenapa saya sampaikan begini ayah bunda, agar supaya ibadah kita, agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai Lebaran bukan jadi ajang silaturahmi, tapi ajang ria, ajang ria, jangan ya. Nah, kemudian saudaraku, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah, ingat ya, di mukadimah tadi bahwa Idul Fitri ini hanya ada di Syawal. Ya, hanya ada di Syawal. Tidak ada Idul Fitri di Zulqa'dah. Idul Fitri hanya ada satu, itu di Syawal, dan tepatnya di tanggal 1. Ya. Jadikan Syawal ini momentum untuk membersihkan. Ya. Gitu ya. Terbesit bangga pakai baju baru, baju bagus, nggak jadi masalah, Bun. Untuk diri kita nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau terbesit kita jelekin orang lain, itu yang jadi masalah. Kalau misalnya kita begini, nih ya, saya lagi pakai baju baru nih, dan saya lihat baju saya ini gagah, ganteng, berwibawa, muncul dalam hati, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, saya punya baju cakep banget ini. Itu nggak jadi masalah. Ya, itu adalah namanya nikmat syukur. Yang jadi masalah adalah ketika
Kita sudah berpakaian baju seperti itu, tapi kita membandingkan dengan baju orang lain, dan ada terbesit dalam hati kita ngejelekin itu baju orang lain. Itu loh maksudnya. Hal sekecil ini jangan sampai muncul. Gitu. Biarin aja. Mereka mau pakai kaos kayak, ya, mereka mau pakai apa? Ya. Kayak saya kemarin di perjalanan, ada orang cuma pakai apa apa namanya, kan kalau di Pelabuhan Ratu tuh pakai mobil, terus pakai apa namanya, terpal diikat, udah gitu panasnya di atas 37 lah gitu ya, 36 37 panasnya tuh, waduh panas banget, sehingga mereka buka baju hanya pakai singlet. Saya bilang sama anak saya, kakak lihat nak, ya itu bapak-bapak saudara kita itu, ya duduk kepanasan, ya udah gitu isinya bisa sampai 20 orang satu mobil itu, bayangin tuh, sama anak kecil maksudnya ya. Kalau untuk orang dewasa paling sekitar 10 orang lah, ditumpuk begitu, pada ngerokok lagi. Lihat, saya bilang, perjuangan namanya menjalin silaturahmi itu luar biasa. Nah, terus kita ambil tahdus bin nikmah. Nah, caranya gimana? Lihat, mereka berjuang nak panas-panasan. Kita di sini alhamdulillah Allah berikan kita nikmat. Ya, duduk nggak gempet-gempetan, bisa tidur, bisa bersandar, pakai AC lagi. Nah, itu adalah namanya tahdus bin nikmah. Kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, ikan nyata itu Bu. Kalau di Jawa Barat itu ya, khususnya di daerah Sukabumi, Bogor, setiap lebaran itu kita lihat puluhan mobil yang begitu. Ya, mobil carry yang terbuka itu disulap jadi angkutan orang. Yang seharusnya jadi angkutan barang, malah jadikan angkutan orang. Dan saya anggap ini adalah rezeki bapak-bapak yang memiliki mobil carry. Ya. Dan itu mereka luar biasa itu. Ya. Hanya pakai terpal. Ya. Kalau panas-panasan mungkin masih bisa di ini. Kebayang kira-kira kalau lagi hujan itu. Hujan kencang, angin. Waduh, ya Allah. Nah, saking mereka senangnya. Itulah buah namanya lebaran. Berbahagia. Ya. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hari ketiga kita Syawal. Terus jalin silaturahmi kepada handetolan, sanak keluarga, rekan-rekan sahabat. Tapi bukan berarti ya melalaikan kewajiban kita yang lain seperti sholat. Nah, tetap jalankan kewajiban, tetap ikhtiar menjalankan sunnahnya. Duhanya jangan ketinggalan, sesibuk apapun. Tahajudnya jangan ketinggalan, secapek apapun. Ngajinya jangan ketinggalan. Itu loh maksudnya. Ya, walaupun kita akui kita nggak bisa normal seperti sebelumnya, nggak, nanti ya. Mungkin setelah lewat 3 hari 4 hari baru bisa normal lagi tuh, dapat 5 juz, dapat 3 juz. Ya. Ya karena kan kita pakai logika juga. Ya kayak saya kemarin perjalanan. Ya hampir berapa jam tuh ya? 14 jam. Ya. Itu Al-Qur'an saya bawa itu. Bukan kita sombong, bukan. Karena mata saya kan nggak bisa baca Al-Qur'an yang kecil. Ya. Apalagi di HP perih mata. Akhirnya Al-Quran saya bawa. Ya. Nah, karena kemarin saya lagi ziarah ke makam nenek, ya di atas pusaran nenek saya ngaji. Gitu. Al-Quran tetap dibawa, Al-Quran tetap dibaca. Ya. Karena kalau enggak kasihan. Saya sampaikan kalau enggak kasihan. Ya. Jangan sampai buah Ramadan itu Bunda adalah keistiqomahan. Nah, dan alhamdulillah saya juga salut
Santri-santri kita, Ibu Sulis barusan setoran tuh. Alhamdulillah Pak Ustadz. Hatam, Masya Allah. Ya. Terus siapa lagi, ada 4 orang tadi tuh yang setoran ke saya. Hatam Pak Ustadz. Artinya mereka masih istiqomah. Dan boleh jadi mereka memang nggak silaturahmi jauh-jauh. Boleh jadi mereka menunggu. Nah, kan gitu. Tapi kalau kita yang sedang perjalanan mudik atau lagi silaturahmi jauh, ya wayahna kita ngerti kondisi. Tapi ingat, bukan berarti menggugurkan. Bukan. Tetap jalan walaupun tidak maksimal. Gitu ya. Ya. Sholat duhanya tetap minimal 6 rakaat. Ya. Tahajudnya tetap minimal 8 rakaat. Tetap jalan. Ya. Qobliyah ba'diyahnya. Ini kemarin ada yang nanya, Qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah gimana Ustaz? Saya kan dalam perjalanan. Ibu, kalau sudah namanya di jamak maupun jamak qashar atau jamak biasa, itu qobliyah ba'diyah gugur. Nih, paham ya? Kecuali kalau seandainya gini, ini banyak yang keliru nih. Sholat berjamaah zuhur. Sholat jamaah zuhur ceritanya. Azan kan masjid. Selesai azan kita berdiri ngelakuin qobliyah zuhur. Silahkan, gak jadi masalah. Habis qobliyah zuhur, iqomah, sholat zuhur berjamaah, iya kan? Sholat zuhur berjamaah. Selesai itu, kalau ada niat ingin jamak takdim atau ditarik ke atas asarnya, jangan dikasih jedah. Ya Bunda, jangan dikasih jedah. Karena kalau Bapak Ibu ngasih jedah, itu batal, nggak bisa dijamak kalau dikasih jedah. Arti dikasih jedah, ngikutin imam dulu ikut zikir, ngikutin imam dulu ikut amin, berjamaah, apalagi salam-salaman, baru mundur jamak. Nggak begitu. Ini hukum fikihnya begitu, ya. Nah, ini banyak yang keliru nih saya lihat tuh. Saya juga bingung ini apa nggak paham atau memang ada ilmu yang boleh jadi ilmu saya belum nyampai gitu. Ya. Kalau ada niat untuk qashar atau niat untuk jamak, setelah salam, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, selesai langsung berdiri. Nah, begitu Bunda ya. Itu namanya juga jamak. Jangan dikasih jedah. Nah, ada orang tuh, ya, ikutin dulu, zikir dulu, ya. Nanti setelah selesai jamak, kalau ingin zikir apa segala macam silahkan. Dan tidak ada lagi namanya ba'diyah. Nah, misalnya sudah ngambil sholat zuhur, ya, qobliyahnya sudah, zuhur sudah, kemudian berdiri melakukan sholat qashar asar, ya 2 rakaat, malah ngambil lagi 2 rakaat untuk ba'diyah zuhur. Enggak, gugur. Enggak dianjurkan lagi. Kenapa? Karena hilang sudah. Nah, gitu ya. Ya. Fadilah Irwandi, saya kan udah sebutin tadi Bu, ya. Bebas untuk sholat duha minimal 6 rakaat minimal. Ya. Mau 8, mau 10, mau 12 silahkan. Ya. Minimal saja. Boleh 2 rakaat, boleh silahkan kalau memang itu yang dikehendaki. Cuma kalau bagi saya minimal 6. Nah, begitu Bunda ya, udah bisa dipahami semua ya. Nah, baik, insya Allah malam besok kita akan bahas terkait masih dengan puasa Syawal. Karena waktu habis, ya. Tadinya saya pengen membahas puasa Syawal, karena masih banyak yang nanya langsung japri, Pak Ustadz saya belum paham. Allahu Akbar. Ya, nanti besok, malam besok insya Allah panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan, terhindar dari segala mara bahaya bala bencana musibah. Kita bahas terkait dengan sunnah Syawal ya. Yuk kita berdoa. Mantap ngantuknya nih.
Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan yu'afi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat istajib du'ana ya Allah. Bi qabuli du'ana ya Allah, qadi hajatina ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahum khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji Ustazuna Ki Haji Muhammad Arif, Ustazuna Baguru Sekumpul, Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi. Ghafarallah jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yuk, ruqyah. Hati-hati Bunda. Kulu wasrabu wala tusribu. Innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Hati-hati, makanlah, minumlah. Ya. Wala tusrifu. Ya. Jangan berlebih-lebihan. Ya, terlebih yang punya penyakit. Jangan sampai niat kita balas dendam malah kita sakit. Saya pintar saya ngomong kayak gini. Kenapa? Karena saya juga butuh alarm dari istri. Kalau sudah sudah ya. Hati-hati. Nah, gitu ya. Yuk, aminkan. Kita ruqyah. Biniatis syifa, semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Mohon barokah karomah, mukjizat syafaat. Hizbul Yamani, angkatlah seluruh penyakit mereka semua tanpa terkecuali. Lahir ya, batinnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya sahabas sihr wal waswas wa tasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah. Bihaqil khadri wal yasubaki ka haji mahini ka haji mahjaji 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 jajr wa bihaqi mu'ajirin jazim Muhammad ya Allah tasantu bika min sarri jin wal jin wa sayadin wa a'udzu bika wa asbahi wa a'udzu bika min kulli bala wa kidan wa ki ajin darasin wa nawrusin wa ki ahyan sarahin wa ki azamatul jalita ya Allah ya Allah ya Allah ifni min jamil bala wal afat wa ki isa musa wa ki dari sallallahu alaihi wasallam ya man la bidayata wa la nihayata wa atasam bika min sarri jin wa ansi bisir kirati sayyibat ya gaza mustaqit agis ya man laisa kami saya wasu ya ni'mal maula wa ni'mat ya saya sunu refal wa kita la zarif wa sama kasih filan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani fa alladzi huwa yutun wa yamsaskallahu bi'urrin fala kasifa lahu illa hu wa yadku bi khairin fala radli fa Allahumma ya syafi, ya ma'afi, ya kafi, makafi, kasya wa kafi, benumatika semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Min syarri wajah Allah subhanahu wa ta'ala sampai seluruh penyakit yang ada tubuhnya ya, tanpa terkecuali. Dipegang, disebut, dia empek-empek, dipegang, dia elus. Sampaikan ke Allah, ya Allah, angkatlah seluruh penyakitku ya Allah. Berikan aku kesehatan panjang umur dan juga gampang urusan ya Allah, terhindar dari segala mara. Kami mohon kepadamu ya Allah, kebesaranmu ya Allah, bihaqqillah birahmatika ya Rabb. Minal abdi zalil azratul ilal malikil kabir jabal qahar ghafar lazi la ilaha illahu rabbi anni masnadur rabbi anni masnadur antum nama yastajibul ladzina yasma'ul mauta ya batul kumut Allahumma dafani kul hamdallah kama tasyabiki la ilaha illa anta fasayakfikahumullah unazila mutafarikatan min tilka dia unazila mutafarikatan min tilka unazila mutafarikatan
Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Uff. Bibarkal Fatihah. Amin ya Allah ya Allah. Ya, sesi terakhir kita minta kepada Allah. Allah lunasi hutang-hutang kita semua. Allah berikan kita rezeki mengalir bagai air zam-zam yang tidak akan pernah habis-habisnya, tidak akan pernah kering, mengalir terus. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, aghnina ya Allah. Allahumma qina bihalalika haramika wa qina fadlika man su'a. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wa kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-din wa rijal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa ittiba'al batilan. Allahumma barik lana fi auladina, fi azwajina, fi abaina, fi ummahatina, fi syawal. Inna hadza la rizquna mal. Ayo santri, wabil khair ya fatahu bil huda wal rizqi razzaqu kulli musahil wa la madkhul min haitsu ma kan min Allah min sya'allah hajatan fi nafsi wa qadaha. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal makam. Allahumma rzuqna marja. Ya Allah berikanlah kami kesehatan panjang umur dari kegampangan dan ya Allah berikanlah kami harta kekayaan, ilmu kekayaan, hati kekayaan, ilmu kekayaan, iman kekayaan, harta ya Allah. Berikanlah, jadikanlah kami kaya raya tajir melintir, hamba yang dermawan, miliarder dermawan, harta dermawan, kaya raya tajir melintir ya Allah. Berikanlah anak jodoh keturunan untuk saudara kami ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk menikmati hidup kami yang sesaat ini ya Allah, dengan nikmat tidak punya hutang, dengan nikmat kekayaan ya Allah, harta, kekayaan hati, keilmuan. Kami mohon kepadamu ya Allah, angkatlah derajat kami semua ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Tsumma da'uhunna. Ya dinaka saya nasrullah wa fathun wasilhu. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah berikanlah kami keselamatan, panjang umur. Hindarkanlah kami semua dari segala mara bahaya bala. Anak-anak kami, istri-istri, suami, hindarkanlah semua dari segala mara bahaya bala, bencana musibah ya Allah. Ya Allah, kuasa kebesaran kamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Khususun hajati. Khususun hajati. Wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Bibarakal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Istajib lahum biqabuli qad hajati. Bapak Ibu, alhamdulillah. Sekalipun kita kondisinya capeknya luar biasa, ngantuknya luar biasa, tapi alhamdulillah ya penonton juga pelan-pelan hampir 500 juga malam hari ini ya. Yang duduk ya, yang nggak duduk berarti sekitar 2000-an nih. Facebook nih, PC box nih yang agak kendor ini biasanya ratusan, ini nggak nyampe ratusan. Mungkin masih kecapean ini ya. Sekalipun kita capek, ngantuk, alhamdulillah kita masih bisa menggedor pintu langit Allah. Dan sangat wajar ketika penonton kita ngedrop karena memang capek Bu ya. Banyak yang sedang mudik, kecapean bersilaturahmi. Tapi ingat, capek silaturahmi bukan berarti menggugurkan kewajiban kita untuk beribadah. Enggak, tetap ibadah maqdahnya tetap jalan, hablum minallahnya tetap jalan. Hablum minannasnya wajib, hablum minallahnya juga tetap jalan ya. Nah, hati-hati ya. Kalau dibilang ngantuk ya ngantuk lah Bu, kita manusia biasa kok. Apalagi saya tidurnya cuma beberapa jam tadi ya. Tapi semangat tahajud kita nggak kendor, semangat ibadah kita nggak kendor. Ingat saudaraku, TTS, tahajud tilawah.
sedekah, jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Karena itulah hakikatnya yang membuat kita merubah diri nanti, yang membuat kita berubah diri nanti. Yang tadinya banyak hutang hilang. Nah, ya, yang tadinya rezeki seret, Allahu Akbar, rezekinya jadi lancar jaya. Itu loh maksudnya. Ya. Saya mengajak kepada kita semua, jangan terbawa arus, ya, tetap semangat. Buah Ramadan hakikatnya adalah keistiqomahan. Barakallahu fikum. Sampai ketemu. Jantung Al-Waqiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ngomong begini dalam hatinya, ya Allah, benar-benar kayak apa, santri offline. Ya Allah, lagi capek-capek gini masih didesak aja sama ustadz untuk ibadah. Itulah fungsi saya. Lagi ngantuk-ngantuk gini, capek-capek gini, masih dipaksain untuk tahajud. Ya itulah fungsi saya. Ya, Allahu Akbar. Nanti jam 5 habis sholat, diajakin lagi ngaji. Kapan liburnya? Nggak ada liburnya. Yang namanya sholat, yang namanya ibadah, yang namanya tahajud, yang namanya sedekah, yang namanya duha, yang namanya ngaji, kagak ada liburnya. Tika paeh, tika maut, ya. Dek gagal liburnya letuk tomate matuk kono velo fuang. Ya, ingat itu. Kagak ada liburnya. Kemarin ada nanya, Pak Ustadz, munajat gedor pintu langitnya libur ya? Kagak ada. Ya, nggak ada liburnya. Justru makin semangat. Nah, begitu ya. Allahu Akbar. Aduh, mata saya perih lagi nih.